Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimo Jaya. Pada video kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester kelas 5 tema 7. Soal pilihan ganda. Nomor 1. Wujud benda yang berasal dari gagasan adalah titik-titik. A. Seni pertunjukan, B. Pakaian adat, C. Kepercayaan, D. Upacara adat. Adalah kepercayaan. Nomor 2. Pakaian adat dan senjata tradisional merupakan wujud budaya yang berasal dari sebuah titik-titik. A. Gagasan, B. Benda, C. Tindakan, D. Sikap. Kalau senjata dan berasal dari nomor 2, berasal dari benda. Nomor 3. Sikap yang baik terhadap keragaman budaya yang ada di dalam masyarakat adalah A. Ikut melestarikan budaya yang ada, B. Membeda-bedakan antar budaya, C. Tidak senang melihat pertunjukan acara adat, D. Menentang kebudayaan dari orang lain. Nomor 3 yang betul lah. Dengan adanya budaya yang berbeda, keragaman budaya ya, ikut melestarikan budaya yang ada. Jadi yang A, ikut melestarikan budaya yang ada. Nomor 4. Cara melestarikan budaya bangsa sebagai berikut kecuali A. Mempelajari kesenian daerah lain, B. Mengembangkan budaya daerah sendiri, C. Mempunyai sikap mau menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, D. Mementingkan kebudayaan luar. Nomor 4 itu adalah karena cara melestarikan budaya ini kecuali ya mementingkan kebudayaan luar. Nomor 5. Bagian surat yang dilingkari hitam adalah titik-titik. Ini yang dilingkari. Tulisannya sekian dan terima kasih. Ini pertanyaannya termasuk titik-titik. A. Pembuka surat, B. Isi surat, C. Penutup surat, D. Pembuat surat. Nomor 5 yang betul namanya sekian dan terima kasih, penutup surat yang C. Nomor 6. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi merupakan jenis surat undangan yang berbentuk titik A. Undangan resmi, B. Undangan setengah resmi, C. Undangan tidak resmi, D. Undangan formal. Nomor 6 ini dari perorangan ditujukan ke instansi, berarti setengah resmi. Nomor 7. Undangan resmi biasanya digunakan untuk kepentingan titik A. Kedinasan, B. Kelahiran, C. Instansi, D. Organisasi. Resmi itu yang kedinasan. A. Kedinasan. Nomor 8. Bacalah teks di bawah ini. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945.
Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno. Untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa, zaman Jepang, atau pukul 10 WIB telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hindraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pertanyaannya, bagaimana susunan acara pada pembacaan teks proklamasi? A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. B. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi, dan pengibaran bendera merah putih. C. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. D. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dan sambutan Wali Kota Suwiryo. Nomor 8, jawaban yang tepat adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan pengibaran bendera merah putih, dan dilanjutkan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Muwardi. Berarti yang A. Nomor 9. Perubahan wujud benda dengan cara pembekuan, yaitu A. Es batu, B. Jus, C. Lilin, D. Air. Perubahan wujud benda dengan cara pembekuan dari cair batu membeku, berarti es batu, yang A. Nomor 10. Peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor disebut titik-titik. A. Penguapan, B. Pengembunan, C. Pencairan, D. Pengkristalan. Nomor 10, namanya benda cair menjadi gas, seperti bensin ya. Itu adalah penguapan. 10A. 11. Proses pembuatan garam merupakan perubahan wujud benda dalam bentuk A. Penguapan, B. Pengembunan, C. Pencairan, D. Pengkristalan. Pembuatan garam ini dari air menjadi mengkristal, jadi pengkristalan. Yang nomor 11 adalah D.
pengkristalan. 12. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembunan adalah A. Suhu, tekanan, kelembapan. B. Suhu, tekanan, panas. C. Suhu, tekanan, dingin. D. Suhu, tekanan, dorongan. Nomor 12 yang betul ini apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembunan, yaitu ada suhu, tekanan, dan kelembapan. Yang 12 yang A. 13. Kepanjangan dari BPUPKI adalah A. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. B. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. C. Badan Pengawas Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. D. Badan Pengawas Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini AB yang membedakan hanya usahanya double. CD juga bedanya hanya usahanya double. Nomor 13 yang betul memang usahanya itu diulang. Jadi Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nomor 13 betul adalah A. Nomor 14. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal A. 19 Agustus 45, B. 20 Agustus 45, C. 18 Agustus 1945, D. 22 Agustus 1945. UUD 45 disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Yang C. Nomor 15. Siapakah yang mendapat julukan Singapodium? A. Dr. Andes Muhammad Hatta. B. Insinyur Soekarno. C. Dr. Andes Murwandi. D. Dr. Andes Subarjo. Nomor 15 yang dapat julukan Singapodium ya Pak Soekarno. Insinyur Soekarno. Nomor 16. Peristiwa perebutan kekuasaan pada pemerintahan Jepang di Yogyakarta terjadi pada tanggal A. 16 September 1945, B. 27 September 1945, C. 24 September 1945, D. 23 September 1945. Nomor 16 ini di Yogyakarta tanggal 27. Jadi yang B, 27 September 1945. Nomor 17. Tempo lagu yang terdapat pada lagu Indonesia Raya yaitu 4/4. Con bravura. Con bravura artinya A. Sedih, B. Semangat, C. Bergembira, D. Semangat bergelora. 17. Con bravura adalah semangat bergelora. D. 18. Tempo lagu Tanah Airku adalah A. Larghetto, B. Condorfa, C. Andante, D. Di Marzia. Nomor 18 yang betul untuk Tanah Airku itu Larghetto. 19. Gambar gerakan tari yang menunjukkan pola lantai vertikal adalah A. Ini B. B-nya ini, C-nya ini, D-nya ini. Pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal ya. Berarti yang C ini. 19C. 20.
Serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia disebut A. Pola garis, B. Gerak tari, C. Pola gerak, D. Pola lantai. 20. Serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia namanya pola lantai. Romawi 2. Nomor 21. Sebutkan unsur-unsur budaya yang ada di dalam bangsa Indonesia. Unsur-unsur budaya yang ada di negara Indonesia. 21. Unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia yaitu religi, kepercayaan. 2. Mata pencaharian. 3. Teknologi dan peralatan. 4. Kesenian. 5. Pengetahuan. 6. Sistem kemasyarakatan. 7. Bahasa. Itulah unsur-unsur budaya yang ada di negara Indonesia. Nomor 22. Sebutkan dan jelaskan sikap menghadapi keragaman yang ada di sekolah. Sikap menghadapi keragaman yang ada di sekolah. Sikap menghadapi keragaman yang ada di sekolah itu menghormati dan menghargai sesama teman. Kemudian menolong teman tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan. Kalau diuraikan, menghormati dan menghargai sesama teman. Wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap dan perilaku mau menerima perbedaan. Misalnya, mau menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Selain menghargai pendapat, perwujudan sikap dan perilaku adalah toleransi terhadap kebiasaan teman, kelakuan teman, dan lain-lain. Yang kedua, menolong teman tanpa membedakan. Wujud nyata sikap saling menolong teman dapat ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar, menengok teman sekolah yang sakit, meminjamkan buku ke teman, dan lain-lain. Sedangkan menumbuhkan semangat persaudaraan itu harus punya prinsip bertikai hanya akan memperbanyak musuh. Bertikai hanya akan menambah kesulitan. Bertikai tidak ada untungnya. Perlakukan teman layaknya saudara dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan. Salah satu kegiatan sekolah yang mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, dan persaudaraan adalah pelajaran agama atau kegiatan pramuka. Nomor 23. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk serbuk atau bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Berdasarkan teks bacaan di atas, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Ini hubungan antara rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia. Hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia yaitu rempah-rempah mempunyai banyak manfaat dan bernilai ekonomis tinggi, sehingga Indonesia menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Karena itu, Indonesia dikuasai oleh
bangsa Eropa dan dijajah. Begitu. Nomor 24. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis surat undangan. Jenis surat undangan. 24. Jenis-jenis surat undangan yaitu 1. Undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. 2. Undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perseorangan maupun instansi atau organisasi. Setengah resmi. Yang ketiga, undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perseorangan yang ditujukan kepada perseorangan untuk kepentingan perseorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan perayaan kelahiran, dan lain-lain. Nomor 25. Sebutkan dan jelaskan wujud-wujud benda. Wujud-wujud benda. 25. Wujud-wujud benda itu ada 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang dapat dipegang dan dipindah tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat dapat berubah bentuk ketika diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Yang kedua, benda cair. Cair. Benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair, yang mempunyai sifat mengalir, basah, bentuknya tidak tetap atau menyesuaikan dengan tempat yang ditempatinya, serta volumenya tetap. Yang ketiga, gas. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas, bisa bentuk cair, bisa bentuk padat, yang mempunyai sifat mengisi ruang, mengalir dan berubah bentuk, namun berbeda dengan benda cair. 26. Apakah yang dimaksud dengan peristiwa menguap? Berikan contohnya. Menguap dan contohnya. 26. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya, ketika ada kegiatan masak-memasak, pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih, kemudian terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas, dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. 27. Apa faktor-faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah? 27. Faktor-faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah yaitu 1. Perjuangan bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. 3. Masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, perlawanan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. 5. Belanda menerapkan politik adu domba, divide et impera. 28. Sebutkan hasil sidang pertama PPKI. Nomor 28. Jawab, hasil sidang pertama PPKI adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI. B atau 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. C atau 3. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Nomor 29.
Ada berapa bentuk karya tari? Sebutkan. 29. Bentuk-bentuk karya tari ada 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. 30. Apakah yang dimaksud dengan seni lukis? Sebutkan salah satu contoh seni lukis daerah. Nomor 30. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Contohnya yaitu seni lukis kemasan dari Bali atau seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan ataupun kehidupan bangsawan. Demikian untuk pembahasan tema 7 kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.